Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semuanya. Salam sehat untuk kita semua dan selamat datang di podcast Five Girls. Sebelumnya kenalin, saya Nikita Karin, biasa dipanggil Nikita. Di episode kali ini saya nggak sendirian loh. Saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Siti Fadila, biasanya dipanggil Dila. Nah, kami berdua yang akan membantu podcast kali ini sebagai host. Tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk didengar, ya Kak Dir? Ya, benar banget. Maka dari itu, di sini kita juga akan mengundang bintang tamu mahasiswa Prodi PGSD. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu. Wah, sesuatu apa nih Dir? Di sini kita akan membahas tentang cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Wah, sepertinya menarik tuh. Tunggu. Sebelum memasuki pembahasannya, kita kenalin dulu dong bintang tamu undangan yang akan berbincang dengan kita. Dimulai dengan kakak sebelah kiri yang kelihatan banget nih semangatnya. Silakan Kak untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan saya Nita Anggreni, biasa dipanggil Nita. Kakak yang satunya lagi dong, boleh perkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Laili Hasanah, biasa dipanggil Lili. Nah, kakak yang terakhir nih, boleh dong memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hermisa Simatang, biasa dipanggil Nisa. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang Sangkuriang, legenda Sangkuriang. Bagaimana sih pendapat kakak ini tentang legenda Sangkuriang ini? Menurut pendapat saya, apa yang saya baca, legenda Sangkuriang berasal dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging. Dia sangat gemar berburu di hutan. Pada suatu hari, ia meninggalkan tempat untuk buang air kecil. Tapi di sana, di saat dia membuang air kecil, ada sosok siluman babi yang bernama Wayung-Yang. Wayung-Yang merupakan seorang dewi yang telah dikutuk dari langit. Kutuk dari langit. Ternyata dia meminum air seni dari Prabu tadi. Beberapa bulan kemudian, Wayung-Yang pun hamil karena kodratnya memang dia bisa hamil, kan? Nah, jadi dia melahirkan bayi perempuan. Setelah dia tahu dia melahirkan bayi perempuan, dia pun meletakkan bayi tersebut di sebuah batu besar supaya Prabu dapat menemukannya, karena Prabu lah ayahnya. Berarti Prabu ini sedang mencari anaknya itulah ya? Sebenarnya Prabu ini bukan mencari anaknya, tapi karena Prabu pun sering berburu di hutan itu, jadi Wayung-Yang berpikir bahwa Prabu akan menemukan anaknya sendiri. Jadi dia berpikir bahwa Prabu itu bakal balik ke hutan lagi dan menemukan anaknya. Ya, jadi dan ya betul, Prabu menemukan anaknya dan anaknya yang tadi pun dibawa ke istana. Dia diberi nama Dayang Sumbi. Oke, jadi semakin lama Dayang Sumbi pun menjadi wanita yang cantik, jelita karena keturunan Dewi. Terus dia pandai memasak dan gemar menenun. Karena kecantikan Dayang Sumbi, banyak pangeran-pangeran, raja-raja yang rela berperang demi merebutkan hatinya. Tapi Dayang Sumbi tetap tidak mau menerima. Belum ada yang cocoknya. Tapi suatu ketika Dayang Sumbi sedang menenun, gulungan benang itu jatuh dari pondok tempat dia menenun dan dia pun malas mengambilnya. Nah, siapa yang mendapatkan itu, mengambil benang dia itu? Tanpa diduga, sebelumnya tiba-tiba ada seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Baru Dayang Sumbi bilang, "Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi istrimu." Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing hitam itu
Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian mulailah perkenalan oleh dua insan itu. Kemudian Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sungging Perbangka atau ayah Dayang Sumbi sendiri. Jadi anak mereka diberi nama Sangkuriang. Nama yang anjing tadi siapa? Oh, nama anjing tersebut diberi nama Tumang. Jadi anak mereka ini bernama Sangkuriang dan dia tumbuh menjadi anak yang rajin, pandai, namun dia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya, Dayang Sumbi. Karena seharian tidak mendapatkan buruan, Sangkuriang kesal dan Sangkuriang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya melesat tepat ke kepala Tumang. Tumang pun tewas. Jadi Sangkuriang pun panik. Dia bingung harus melakukan apa. Akhirnya dia pun memotong-motong Tumang dan mengambil hatinya. Baru hatinya itu diberikan ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Sangkuriang pun bilang, "Bu, ini hati yang telah aku buru dari hutan tadi. Jangan lupa untuk dimasak ya, Bu." Dayang Sumbi, "Terima kasih anakku." "Oh iya Sangkuriang, di mana Tumang? Bukankah dia tadi bersamamu?" Sangkuriang menjawab, "Iya Bu, maaf, aku telah membunuhnya. Hati yang ibu makan itu adalah hati si Tumang karena selagi di hutan kami tidak mendapatkan hasil buruan." Ibunya terkejut, "Apa? Tidak seharusnya kamu melakukan itu, Sangkuriang. Kau benar-benar tega sekali, anak durhaka. Pergi sana." Ibunya sambil memukul dan ibunya pun memukul kepala Sangkuriang. Jadi tadi kan si Dayang Sumbi menikah sama si Tumang ini. Dia kan berubah menjadi laki-laki tampan dan mempunyai anak yang bernama Sangkuriang. Terus kan orang itu berburu sama si Tumang. Si Tumang ini berarti kan udah menjadi anjing. Berubahnya itu kapan gitu? Tumang ini dia berubahnya kayak ada waktu-waktunya gitu. Seperti malam bulan purnama gitu baru dia berubah. Itu pun dia berubah kayak malam doang. Paginya dia jadi kembali seperti wujudnya lagi, anjing lagi, karena dia kan masih terkutuk. Berarti si Sangkuriang ini sebenarnya dia tahu nggak ya kalau misalnya dia itu ada bapaknya atau enggak gitu? Enggak, dia nggak tahu karena Dayang Sumbi sendiri pun dia nggak pernah ngasih tahu anaknya kalau sebenarnya Tumang ini itu bapaknya. Dia tahunya Tumang itu cuma peliharaan dari ibunya. Oke, lanjut ke cerita tadi. Pas bapaknya sudah makan hati tadi kan udah ketahuan kan ternyata Tumang itu bapaknya selama ini. Tapi kan dia udah nggak bisa, Tumang udah mati gitu kan. Jadi si Dayang Sumbi ini pun mengusir Sangkuriang. Sangkuriang pun yang udah sakit hati dan menutupi kepalanya yang udah kena pukul. Dia pun pergi lari ke hutan ke belantara. Tapi dia ketemu seorang kakek-kakek namanya Ki Ageng. Bersama Ki Ageng selama beberapa tahun dia menjadi pria yang gagah, pemberani, dan pandai ilmu hitam. Terus dia selanjutnya dia hidup dengan kakek itu gitu? Enggak, dia nggak hidup sama kakek itu karena dia juga penasaran kenapa dia bisa ada di sini. Lagian pun si Sangkuriang sama kakek itu diubah nama menjadi Jaka. Diubah nama menjadi Jaka. Jadi kan dia kayak pengen tahu dia dulu kayak mana gitu kan. Jadi dia izin kepada Ki Ageng buat mencari tahu jati dirinya. Jadi pada saat dia mencari jati dirinya, dia pun bertemu dengan ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Tetapi dia bertemu yang versi ibunya masih muda, nggak tua-tua gitu kan. Jadi dia nggak berpikiran kalau itu ibunya, lagi dia kan nggak tahu ibunya siapa. Jadi
udah bertemu dengan ibunya, dan Sumbing pun udah suka sama Jaka ini. Ternyata dia melihat, nggak sengaja melihat bahwa di kepala Jaka ini tadi ada bekas pukulan. Pukulan ini persis seperti yang dia pukulkan kepada sang Kuryang. Berarti kan dia berpikir kalau itu anaknya. Nah, jadi dia pun ngasih tahu pada Jaka bahwa Dayang Sumbing itu ibu dia. Tapi Jaka ini atau sang Kuryang ini ngotot, dia nggak mau kalau dibilang kalau Dayang Sumbing itu ibunya. Dia mau Dayang Sumbing itu menjadi istrinya. Dia mau orang kedua itu menikah gitu kan. Tapi Dayang Sumbing nggak mau. Karena dia kan si abahnya sang Kuryang atau si Jaka itu kan yang nggak mungkin gitu ibunya berubah jadi muda lagi kan. Iya. Nggak tahu. Ya dia nggak tahu. Tapi karena semenjak ibunya memakan hati ayahnya tadi, dia berubah menjadi wanita yang cantik, awet muda. Ya, dia jadi awet muda. Jadi Dayang Sumbing pun bingung kan, mungkin dia menikahi darah dagingnya sendiri, mungkin dia menikahi anaknya sendiri. Jadi dia memberi syarat kepada sang Kuryang atau Jaka buat menjadi suami. Kalau Jaka mau jadi suami dia, Jaka itu harus buat kayak danau, terus buat perahu. Tapi batasnya cuma satu malam. Ya, ada persyaratannya. Dia Itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Terus sang Kuryang apakah menyanggupinya? Ya, dia punya mimpinya. Ya, buat itu kayak dia tuh manggil siluman-siluman gitu untuk membantu dia. Jadi sebelum matahari terbit itu dia kayak udah mau selesai gitu. Terus ibunya pun tahu kalau dia udah mau selesai, jadi dia kayak gimana ya? Dia nggak mau ngebiarin sang Kuryang ini buat berhasil. Dayang Sumbing yang berbuat curang. Tapi memang sang Kuryang pun curang karena dia bukan Buat hasil ibunya sendiri, dia pakai izinnya kan. Jadi sama-sama curang sebenarnya. Jadi Dayang Sumbing ini pun dia buat kayak kain putih gitu, seperti bercahaya, terus dia tumbuh ini lumpang. Tumbuh padi di lumpang itu supaya air berkokok. Dan ternyata terjadi. Jin-jin tadi pun karena udah dibilang sang Kuryang bahwa sebelum matahari terbit harus sudah selesai, mereka mendengar kokokan tadi kan panik gitu kan jinnya. Jadi udah pagi lah. Iya, udah pagi. Jadi dia pada pikir gitu kan, pada berkeliaran lah jinnya tadi. Ya udah, sang Kuryang tadi pun marah gitu kan. Kuryang marah karena melihat semua yang dia kerjakan gak ada yang berhasil. Kapalnya pun belum siap, yang mau dibuatnya apa tadi pun belum siap kan. Dia murka, marah, menendang sampai kapal itu terbalik menjadi legenda tangkuban perahu. Jadi perahu. Jadi kisah itu kayak kisah tentang Iya. Jadi Dayang Sumbing gagal menikah sama Jaka atau Suryang. Ya. Nah kayak gitu tadi cerita tentang sang Kuryang. Dia memang menyambung-nyambung seolah apa ya? Coba pokoknya Seolah ada lantai selanjutnya lagi sampai di Tangkuban Perahu itu. Tangkuban Perahu itu nanti ada ceritanya lagi. ya judulnya cerita Gunung Tangkuban Perahu. Tapi kami di sini bahasnya cuma Iya. Jadi segitu dulu di podcast kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.